Pernah dengar soal misteri maritim paling seram yang pernah terjadi di perairan kita sendiri? Tepatnya di Selat Malaka. Kisah ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Ini adalah cerita tentang kapal SS Urang Medan. Sebuah kapal hantu yang nasibnya masih menjadi teka-teki hingga hari ini. Kisah ini berawal sekitar tahun 1947 atau ke 1948. Saat itu, beberapa kapal yang berlayar di sekitar Selat Malaka, termasuk kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris, menerima sebuah pesan SOS yang sangat mengerikan. Pesan itu dikirim dalam kode Morse, dan isinya banner-banner membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Operator radio yang menerima pesan itu melaporkan bahwa sinyalnya terdengar kacau, tapi pesannya jelas. Pesan itu berbunyi, SOS, SOS, dari kapal SS Urang Medan. Kami mengapung. Semua petugas, termasuk kapten, tewas, terbaring di anjungan dan ruang peta. Kemungkinan seluruh kru tewas setelah jeda singkat yang terasa begitu lama. Pesan Morse itu berlanjut dengan dua kata terakhir yang paling menakutkan. Aku mati. Setelah itu, hanya ada keheningan. Tidak ada sinyal lagi. Pesan ini tentu saja langsung memicu operasi penyelamatan besar-besaran. Sebuah kapal dagang Amerika bernama Silver Star kebetulan berada paling dekat dengan lokasi terakhir Urang Medan, yang diperkirakan kapten kapal Silver Star segera mengubah haluan dan berlayar secepat mungkin menuju titik koordinat yang diterima. Beberapa jam kemudian, Silver Star akhirnya menemukan Urang Medan. Dari kejauhan, kapal itu tampak utuh, mengapung tanpa kerusakan yang berarti. Tidak ada asap, tidak ada api, hanya diam membisu di tengah lautan yang tenang. Tim penyelamat dari Silver Star mencoba memanggil Urang Medan melalui radio, klakson dan sinyal lampu, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Kapal itu benar-benar seperti kapal hantu karena tidak ada respons. Kapten Silver Star memutuskan untuk mengirimkan tim kecil untuk naik ke atas kapal Urang Medan dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Saat tim penyelamat menginjakkan kaki di dek kapal, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Seluruh dek kapal dipenuhi oleh miat-miat kru Urang Medan. Mereka semua tewas dalam posisi yang aneh. Mata mereka melotot lebar, menatap ke arah langit dengan ekspresi teror yang luar biasa. Wajah mereka membeku dalam ketakutan. Mulut terbuka seolah ingin berteriak, dan lengan mereka terentang seolah mencoba meraih sesuatu atau melindungi diri dari sesuatu yang tak terlihat. Bahkan anjing kapal pun ditemukan mati, dalam kondisi yang sama. Mengerikannya. Anehnya, tidak ada satupun tanda-tanda kekerasan atau luka fisik pada tubuh mereka. Tidak ada darah, tidak ada bekas perlawanan, tidak ada apa-apa. Seolah-olah mereka semua mati karena ketakutan yang begitu hebat, sampai jantung mereka berhenti berdetak. Tim penyelamat yang memeriksa ruang anjungan menemukan mayat kapten dengan posisi yang sama. Tangannya masih di kemudi. Di ruang komunikasi, operator radio yang mengirim pesan SOS terakhir juga ditemukan tewas. Jarinya masih berada di atas tombol telegraf. Suasana di kapal itu terasa sangat dingin, padahal cuaca di luar sangat panas dan terik. Anggota tim penyelamat melaporkan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat mereka berjalan di sepanjang koridor kapal yang sunyi senyap. Merasa ada yang tidak beres dan sangat berbahaya, Kapten Silver Star memerintahkan timnya untuk segera kembali. Rencananya adalah untuk menarik Urang Medan ke pelabuhan terdekat untuk diselidiki lebih lanjut. Namun, nasib berkata lain. Tepat saat tali derek akan dipasang, tiba-tiba asap tebal mulai keluar dari palka kargo nomor 4. Tim penyelamat yang masih berada di atas kapal bergegas untuk kembali ke Silver Star. Hanya beberapa saat setelah mereka berhasil menyelamatkan diri, ledakan dahsyat terjadi. Ledakan itu begitu kuat hingga mengangkat kapal Urang Medan dari air. Sebelum akhirnya kapal itu pecah, berkeping-keping, dan tenggelam dengan cepat ke dasar Selat Malaka. Kapal Urang Medan dan seluruh rahasianya lenyap di telan lautan. Tidak ada yang tersisa untuk diselidiki. Apa yang sebenarnya terjadi pada kru kapal itu?
Apa yang menyebabkan mereka semua mati dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa? Dan apa yang menyebabkan kapal itu meledak? Hingga hari ini, tidak ada yang tahu pasti jawabannya. Sejak saat itu, berbagai teori pun bermunculan untuk mencoba menjelaskan misteri ini. Teori pertama, dan yang paling populer, adalah tentang kebocoran bahan kimia berbahaya. Ada yang berspekulasi bahwa orang Medan secara ilegal mengangkut kargo berbahaya, seperti sianida atau nitrogliserin, atau bahkan kombinasi keduanya. Jika kargo ini bocor dan bereaksi dengan air laut, bisa menghasilkan gas beracun yang mematikan. Gas ini bisa menyebar dengan cepat ke seluruh kapal, menyebabkan kru mati lemas atau keracunan dalam hitungan menit. Ini mungkin bisa menjelaskan mengapa mereka semua tewas tanpa luka fisik, dan mengapa kapal itu akhirnya meledak. Teori kedua sedikit lebih liar, yaitu melibatkan aktivitas paranormal atau makhluk gaib. Beberapa orang percaya bahwa kapal itu diserang oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ekspresi teror di wajah para kru, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Apakah mereka melihat hantu, monster laut, atau kekuatan supranatural lain yang menghuni Selat Malaka? Teori ini memang sulit dibuktikan, tapi mengingat betapa anehnya kejadian ini, banyak yang tidak mau mengabaikan kemungkinan ini. Teori ketiga, yang lebih modern, adalah serangan alien. Ya, kamu tidak salah dengar. Ada yang berteori bahwa sebuah UFO mungkin telah menyerang kapal itu, menggunakan semacam senjata energi yang melumpuhkan dan membunuh kru tanpa meninggalkan jejak fisik. Ledakan kapal kemudian dianggap sebagai cara untuk menghilangkan semua bukti. Terdengar seperti film fiksi ilmiah, tapi dalam kasus yang penuh misteri seperti ini, semua kemungkinan harus dipertimbangkan. Lalu ada juga teori yang paling sederhana, bahwa seluruh cerita ini hanyalah sebuah hoax atau legenda urban para pelaut. Para peneliti yang mencoba melacak catatan resmi kapal Urang Medan tidak menemukan bukti keberadaannya. Tidak ada catatan pendaftaran kapal, tidak ada laporan resmi tentang insiden tersebut di arsip penjaga pantai manapun. Nama Urang Medan sendiri, jika diterjemahkan dari bahasa Melayu, berarti manusia dari Medan, yang terdengar sedikit aneh untuk nama sebuah kapal. Mungkinkah ini semua hanya cerita seram yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh para pelaut untuk menekat-nakuti junior mereka? Namun, banyak saksi mata dari kapal Silver Star yang bersumpah bahwa mereka melihat kapal itu dengan mata kepala sendiri. Laporan insiden ini juga sempat muncul di beberapa surat kabar pada era itu. Jadi, apakah ini fakta atau fiksi? Kisah SS Urang Medan tetap menjadi salah satu misteri maritim terbesar dan paling menyeramkan sepanjang masa. Sebuah kapal yang mengirimkan pesan kematian, kru yang tewas dalam teror, dan sebuah ledakan misterius yang menenggelamkan semua bukti ke dasar lautan. Apapun penyebab sebenarnya, entah itu gas beracun, serangan supranatural, atau bahkan hanya sebuah cerita bohong, kisah Urang Medan akan terus menghantui imajinasi kita. Bagaimana menurut kalian? Teori mana yang paling masuk akal? Apakah kalian punya teori sendiri tentang apa yang terjadi pada kapal naas itu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Aku penasaran, ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.